Tanggal 8 April 1940 adalah hari terakhir bagi para warga Norwegia untuk bersenang-senang karena pada malam harinya pasukan udara Jerman tiba di kota Oslo untuk menduduki negara tersebut. Pesta ulang tahun anak kecil di rumah Frederick Haslund terpaksa harus pindah ke lokasi di dalam basement. Semua aspek negara berusaha untuk melakukan tindak penyelamatan, termasuk Bank Negara Norwegia yang menyimpan cadangan emas negara tersebut. Sebagi mungkin, mereka mengepak emas-emas batangan itu ke dalam peti-peti. Masalahnya adalah bagaimana mereka bisa memindahkan cadangan emas sebanyak itu dalam satu waktu sekaligus. Pihak bank sendiri cuma memiliki satu truk kecil. Untuk itu, Mr. Riggs sebagai gubernur bank tersebut menginstruksikan agar segala cara dilakukan dengan melibatkan semua orang yang bisa mereka tarik bantuan. Ingvar yang kerjanya sebagai pekerja administrasi saja, ia masukkan dalam satgas pengawalan transportasi cadangan emas itu. Cadangan emas negara mereka ini adalah jantung perekonomian negara. Kalau sampai aset mereka ini dikuasai oleh tangan musuh, sudah pasti bahwa negara Norwegia akan sepenuhnya dikuasai Jerman. Keluarga Frederick sendiri saat itu sedang bersiap henggang dari kota Oslo. Namun Frederick sendiri justru malah dapat instruksi agar segera merapat ke kantornya. Setelah sedikit bersih tegang dengan sang istri, Frederick memutuskan untuk membiarkan keluarganya kabur duluan ke kabin mereka di pinggiran kota. Nanti berikutnya dia yang akan menyusul mereka. Sementara itu di suatu tempat, Mayor Otto muncul dan berada di jalanan lalu mencegat sebuah mobil warga agar diantarkan ke kota Oslo. Dia ini adalah seorang prajurit Nazi yang selamat dari hancurnya kapal laut Jerman yang terkena sabotase dari pejuang Norwegia. Dia berhasil lolos dan bertekad untuk menjalankan misinya. Sementara itu di kantor partai buruh tempat Frederick bekerja, suasana sedang hiruk pikuk. Para staf sedang berusaha untuk menyelamatkan data-data sensitif agar tidak sampai ke pihak musuh. Saat itu Frederick mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan Norwegia, rekan sejawat satu partai. Pak Menteri meminta Frederick untuk menjadi drivernya. Ia membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas itu karena di luaran sudah banyak orang Norwegia yang sudah menjadi kolaborator Nazi. Di sebuah tempat, Ingvar kegep ketika hendak membajak sebuah truk mengangkut minuman. Ia hampir dihajar oleh sopir sebelum akhirnya ia berhasil menjelaskan bahwa ia diserahi tugas untuk mentransportasi cadangan emas negara ke kota Lillehammer. Henry, sang pemilik truk, akhirnya berhasil dibujuk untuk ikutan gabung. Mereka pun segera merapat menuju halaman depan kantor bank. Suasana sendiri sedang hiruk-pikuk dengan kesibukan pengangkutan peti-peti ke atas truk lori. Tambahan armada udara Jerman baru tiba di kota Oslo. Mereka harus segera bergerak sebelum kepergok oleh musuhnya. Tidak lama kemudian, bom pun mulai ditebar ke areal kota. Mereka harus segera tancap gas. Ingvar ditugaskan untuk menjaga peti emas itu di belakang truk. Ia dibekali pistol, apapun taruhannya, truk harus bisa melaju tanpa hambatan. Sesaat setelah truk-truk pengangkut emas ini pergi, pasukan Jerman pimpinan Mayor Otto tiba di lokasi bank dan langsung mensandera Mr. Riggs. Mayor Otto mendesak Mr. Riggs untuk menyerahkan aset cadangan emasnya. Mr. Riggs coba ulur-ulur waktu. Sejenak ia alih profesi jadi orang linglung, pura-pura nggak ingat nomor kode untuk membuka berangkas, meskipun pada akhirnya Mr. Riggs terpaksa harus mengikuti keinginan para penawannya. Ia membuka pintu ruangan berangkas itu untuk membiarkan Mayor Otto merasakan rasa gondok yang teramat sangat karena melihat bahwa ruangan itu sudah kosong. Sementara itu, truk sendiri sudah OTW menuju perbatasan kota dan Ingvar berusaha memasang muka gahar agar para pengungsi nggak berusaha untuk loncat ke dalam truk yang ia kawal. Frederick sendiri saat itu sudah tiba di kantor Menteri Keuangan. Ia sempat melihat satu peleton pasukan Nazi masuk untuk menduduki kantor kementerian, namun Pak Menteri sudah keburu keluar. Dengan seorang asisten, mereka pun segera cabut dari lokasi tersebut menuju kota Otta. Baru ketika hari mulai gelap, rombongan pengangkut emas tiba di depan gedung Bank Negara cabang Lillehammer. Ingvar sampai membeku karena harus nongkrong berjam-jam di luar truk dalam cuaca dingin Norwegia. Semua peti-peti berisi emas batangan itu pun kelar sudah masuk ke dalam ruangan berangkas kantor cabang. Mr. Lund, sang kepala cabang, menyatakan rasa terima kasihnya dan menyuruh semuanya untuk segera split menuju tempat tujuan masing-masing. Sementara truk yang lain langsung pergi, Ingvar yang gak mau numpang di bak belakang lagi memilih untuk menunggu Henry yang lagi raib entah kemana. Ia memutuskan untuk tidur di dalam truk. Frederick sendiri telah tiba di kota Otta dan selamat mengantarkan Pak Menteri. Suasana sedang sibuk di dalam rumah safe house pemerintah itu. Sementara ia sendiri sedang harap-harap cemas mengingat nasib keluarganya karena ia terpaksa gagal menyusul mereka.
Esok paginya dia sudah harus berangkat lagi bersama Pak Menteri, tapi nggak menuju arah pulang. Pak Menteri langsung bergerak menuju Lillehammer untuk mengantarkan Frederick. Hasil dari info intel bahwa kota itu sudah nggak aman lagi untuk menyimpan emas, Pak Menteri sekarang memberi misi yang lebih parah lagi, menyuruh Frederick untuk memimpin pemindahan cadangan emas itu ke kota Andalnes, di mana di sana kapal Galatea milik Inggris sedang bertengger di pinggiran Sungai Rauma. Frederick dilarang untuk menolak. Sekarang semua orang Norwegia harus mau untuk menerima tanggung jawab apapun untuk menyelamatkan negara mereka. Nelan ludahlah Pak Frederick yang sehari-harinya hanya sekretaris ini. Sampai di depan kantor cabang Lillehammer, Pak Menteri tidak mengantarkan masuk dan hanya membekali Frederick dengan selembar surat tugas. Sebagai bantuan pengawalan, nantinya Pak Menteri akan mengirim rombongan pengawal dari pihak militer. Frederick diminta sebisa mungkin untuk bisa menjalankan misi tersebut demi masa depan negara mereka. Masuk ke dalam kantor, masalah kemudian muncul karena Mr. Lund, sang kepala cabang, gak percaya kepada Frederick. Meskipun Frederick sudah memperlihatkan surat tugas yang diberikan oleh Pak Menteri, orang culun gini kok diserahi misi. Mr. Lund tidak mau meluluskan permintaan Frederick selama ia tidak menerima perintah khusus dari majikannya langsung, yaitu Mr. Rigg. Sementara itu, Mr. Rigg sendiri, sang gubernur bank, sampai saat itu masih ditawan oleh pihak Nazi. Dia masih belum mau buka mulut soal tujuan pemindahan dari cadangan emas itu. Mayor Otto makin dibikin gemas oleh kelakuan orang Norwegia ini. Namun pada akhirnya info itu pun muncul dari orang yang tadi sangka-sangka. Bocah-bocah yang mengira bahwa Jerman adalah penyelamat mereka dari ancaman orang Inggris, mereka memberitahukan info tersebut. Anak-anak ini sedang berada di TKP ketika Ingvar sedang berusaha membajak truknya Henry. Mereka menguping perbincangan di antara keduanya. Dalam kondisi yang stuck itu, Frederick kedatangan adiknya yang bernama Nini, yang mana dia pun bekerja di pemerintahan. Ia menyatakan diri ingin bergabung membantu Frederick. Kebetulan ia fasih bahasa Inggris dan bisa mengirim info kepada pasukan Inggris di Andalnes. Frederick menerima bantuan adiknya, sekalian ia juga minta dicarikan info mengenai keluarganya. Jadi sementara Mr. Lund masih tetap bertahan untuk tidak memberi izin untuk dilakukan pemindahan cadangan emas, Frederick tetap bersikeras. Ia pun sibuk membuat lembaran berkas untuk nanti mendata peti-peti emas tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan pengawalan dari angkatan bersenjata tiba di kota Lillehammer. Pasukan kecil ini dikomandoi oleh seorang prajurit kawakan, yaitu Mayor Bornsunde. Di antara para anggota pasukan, terdapat satu orang yang merupakan prajurit relawan. Orang ini adalah Nordahl Grieg, seorang seniman legendaris dari Norwegia. Pasukan Mayor Sunde langsung bergerak menuju kantor bank. Dia menggedor pintu truknya Henry dan langsung menyuruhnya untuk langsung mengangkut barang. Henry yang baru sampai setelah semalaman bersenang-senang itu terpaksa harus kembali bersiap menjalankan misi. Bertemulah Mayor Sunde dengan Frederick dan disinilah Frederick mengemukakan masalahnya. Dengan dibantu oleh Mayor Sunde, mereka pun berusaha untuk membujuk Mr. Lund, namun sang kepala cabang ini tetap pada pendiriannya. Ia tetap konsisten mengikuti rantai komando. Mayor Sunde coba ngasih penjelasan bahwa ini adalah kondisi perang, jadi keputusan bisa dibuat atas dasar inisiatif sesuai kondisi darurat masing-masing. Mr. Lund tetap bersikeras, ia nggak akan mau membukakan pintu berangkas bahkan bagi pihak Nazi sekalipun. Om-om ini rupanya belum tahu dengan manisnya siksaan Gestapo. Akhirnya setelah diancam akan ditembak karena melawan perintah dalam kondisi perang, akhirnya Mr. Lund pun mau membukakan pintu berangkas. Perdebatan berikut muncul antara Frederick yang keberatan dengan cara kasar Mr. Sunde. Dia mengingatkan bahwa dirinya yang menjadi pemimpin misi, rekan militer dalam hal ini hanya bertugas bantu pengawalan. Namun suatu hal terjadi, Mr. Lund ternyata terus-terusan gagal membukakan pintu. Entah karena ia grogi atau sengaja buang waktu. Sementara itu, pasukan Nazi sendiri sudah bergerak menuju kota tersebut. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Mayor Otto. Setelah sekian waktu Mr. Lund terus-terusan gagal, Mayor Sunde memberikan saran agar mereka mengantisipasi kalau si kepala cabang ini kolaborator pihak Nazi. Maka dari itu pihak militer langsung mengeluarkan persediaan bom mereka untuk meledakkan pintu berangkas. Namun setelah bom itu dipasang, Mr. Lund tidak juga mau keluar sementara Mayor Sunde sudah merasa kehabisan waktu karena tentara Nazi sudah makin dekat. Frederick tentunya nggak mau kalau satu orang sipil harus jadi korban ledakan bom. Ia pun kembali masuk ke dalam untuk membujuk Mr. Lund. Dia melihat bahwa si kepala cabang ini beneran mencoba dan bukan seorang kolaborator. Untuk itu ia menyuruh agar Lund coba tarik nafas dan lebih tenang lagi.
Setelah lebih berkonsentrasi, akhirnya pintu berangkas itu pun berhasil dibuka. Loading pun langsung dilakukan untuk memindahkan peti-peti emas itu ke atas truk, lalu membawanya ke stasiun kereta untuk dilakukan transportasi via kereta api. Waktu itu, pasukan para troopers dari pihak Jerman sudah tiba di luar kota Andalsnes. Nini berhasil memantaunya dalam perjalanan. Mayor Sunde yang menerima kabar tersebut berharap bahwa mereka akan gerak cepat untuk lanjut memulai perjalanan. Namun Frederick tetap pada protokol resmi. Ia ingin terlebih dahulu mendata satu persatu peti cadangan emas itu. Proses loading pun pada akhirnya memakan waktu yang lebih lama. Sebagai antisipasi, Mayor Sunde kemudian mengutus 2 orang di antara mereka untuk pergi duluan dan memantau apabila ada jebakan atau sabotase yang telah dipasang pihak Jerman di sepanjang jalur kereta. Ingvar dan Henry yang kebagian tugas tersebut. Malam yang dingin itu, kedua orang ini harus ngegues berdua menapaki jalur kereta. Ingvar bete berat dengan kelakuan Henry yang terkutuk. Coba kalau tadi malam dia nggak harus main lendir dulu, pasti sekarang mereka lagi bobo cantik di suatu tempat. Akhirnya ketika hari mendekati subuh, pendataan selesai dilakukan. Tercatat sekitar 1.500 peti berisi batang emas dengan berat total 52 ton akan mereka transport menuju kapal laut milik Inggris. Kereta api itu pun akhirnya berangkat memulai perjalanan mereka. Pagi-paginya, Mayor Otto tiba di kantor cabang dan langsung menangkap Mr. Lund untuk dimintai keterangan. Mayor Otto nggak perlu susah-susah melakukan sisaan ala Gestapo. Dicolek dikit saja, Mr. Lund langsung bocorkan informasi. Pagi itu, kereta sendiri masih melaju dengan lancar. Demikian juga dengan 2 pemantau jalan, Ingvar dan Henry, masih belum menemukan apapun sampai akhirnya di sebuah lokasi, mereka melihat seorang paratrooper Jerman yang sedang tergantung pada jembatan. Henry mendekat untuk memeriksa prajurit itu, namun ternyata dia masih hidup dan langsung menyerang Henry. Pergulatan itu menyebabkan granat tangan prajurit Jerman tersebut jatuh. Henry segera menghindar dan bom itu pun meledak-meledakan prajurit tersebut. Ledakan itu terdengar sampai kejauhan. Pasukan Mayor Sunde di dalam kereta langsung bersiaga. Kereta pun melaju dan semakin mendekati areal TKP, di mana di sana mereka bertemu dengan prajurit bersenjata. Untungnya mereka ini adalah dari pihak pejuang Norwegia yang juga terjaga setelah mendengar ledakan bom tadi. Rupanya pasukan pejuang tadi malamnya sudah melakukan inspeksi dan melakukan sweeping terhadap paratroopers pihak Nazi. Wilayah dinyatakan aman, kereta disarankan agar terus lanjut karena cuaca cerah seperti itu sangat rawan dengan bahaya serangan udara. Kereta pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di dalam lorong untuk menghindari pantauan pesawat Jerman. Saat itu memang satu pesawat musuh ini masih muter ke sana kemari mencari keberadaan kereta buruannya. Mayor Otto menelepon kantor pusat meminta tambahan armada udara karena sampai saat itu target mereka masih belum kelihatan. Pokoknya jangan sampai cadangan emas itu berhasil dititipkan ke tangan Inggris. Kereta itu sendiri terus berhenti di dalam terowongan sampai akhirnya hari mulai gelap dan Mayor Sunde merasa bahwa situasi sudah aman. Kereta ini pun lanjut lagi menuju tempat tujuan. Kereta terus melaju sampai esok paginya. Henry dan Mayor Sunde masih ngorok sampai pada sebuah lokasi. Seorang prajurit datang dengan peringatan bahwa tentara musuh sudah siaga menunggui mereka. Mayor Sunde langsung mengkomando pasukannya untuk angkat senjata dan bersiaga. Pelan-pelan kereta itu mendekat sampai akhirnya dari pihak seberang seorang wanita tanpa lari mendekat. Ternyata itu adalah Nini bersama pasukan Inggris yang sedang bersiaga di stasiun terakhir sebelum kota Andalsnes. Nini segera ikut bergabung dan memberikan kabar bahwa jalur sudah clear sampai finish di pinggiran Sungai Rauma. Kereta pun lanjut dan prajurit kedua kubu saling bertukar lambaian tangan pertanda kompak. Tidak lama kemudian, kereta api ini pun tiba di tempat tujuan. Kapal Galatea telah menunggu di pinggiran sungai. Kini tinggal proses pemindahan peti-peti dari kereta menuju kapal laut, namun Mr. Frederick tetap pada prosedur semula. Terlebih dahulu, ia ingin mengabsen peti itu satu persatu agar dokumen pemindahan tersebut bisa diterima dengan proper oleh pihak mereka dan juga oleh pihak Inggris sebagai penerima. Mayor Sunde keberatan kalau prosedur ini harus kembali dilakukan. Kondisi darurat begini harusnya mereka sat-sat saja. Namun Mr. Frederick tetap pada peraturannya. Sang mayor tentara ini pun kembali harus mengalah. Proses itu pun berjalan. Pihak Norwegia dengan dibantu tentara Inggris bergotong royong meloding peti-peti ke dalam kapal. Namun apes kemudian, proses itu masih berlangsung. Armada udara Jerman keburu datang memasuki areal mereka.
Mayor Sunde segera mengkomando agar mereka balik barisan. Pendataan pun terpaksa dihentikan. Serangan berat harus mereka terima dari pihak Nazi yang gak sungkan-sungkan langsung melepaskan tembakan. Kondisi pasukan pun porak-poranda, masing-masing berlindung ke tempatnya masing-masing. Pasukan Norwegia balik masuk ke dalam kereta api, sebagian masuk ke dalam gerbong utama, sebagian lagi masuk ke dalam gerbong pengangkut peti emas. Kereta itu segera meluncur balik ke arah sebelumnya. Sepanjang jalan mereka terus dihujani bom, beberapa gerbong barang sempat terkena tembakan musuh. Namun kereta ini masih bisa terus melaju dan kemudian berhenti di stasiun kecil tadi yang mana berada dalam himpitan bukit. Pesawat terbang musuh tidak berani untuk mendekat. Momen itu dipergunakan oleh pasukan Norwegia untuk menyelamatkan diri. Para prajurit yang berada di dalam gerbong pun segera keluar melepaskan diri dari kobaran api. Nordahl dan Henry salah dua di antaranya. Mayor Sunde mulai bisa melampiaskan kekesalannya. Dia menyalahkan prosedur Frederick yang bertele-tele sehingga membuat mereka kena gap serangan musuh. Harusnya dia yang mimpin operasi tersebut, bukan seorang sekretaris yang sehari-harinya duduk ngurusin kertas. Untung saja tidak ada korban jiwa. Frederick pun tidak memungkiri ucapan Mr. Sunde. Dia merasa sangat bersalah. Apalagi ketika dia melihat orang yang tersakiti karenanya. Nini melaporkan bahwa ia hilang kontak dengan orang di Andalnes dan kapal laut telah bergerak menuju arah entah kemana. Dia merasa bahwa ia harus balik lagi ke sana. Melihat Frederick yang tampak limbung, Nini segera membawanya masuk ke dalam kantor. Dia menguatkan kakaknya agar jangan menyerah dalam melaksanakan tugas tersebut. Setelah memberikan nomor kontak yang ia dapat di mana keluarga Frederick sedang berada, Nini pun lanjut ke Andalnes dengan ditemani oleh Nordahl. Mereka ini rupanya pernah turun bareng dalam misi perdamaian saat momen perang sipil di Spanyol terjadi. Pasukan Norwegia untuk sementara waktu beristirahat di stasiun tersebut sambil berusaha untuk mendata ulang peti-peti yang sudah rusak. Frederick coba untuk menelepon nomor kontak yang diberikan Nini, namun tidak juga mendapatkan jawaban. Malam harinya, Nini sudah balik lagi ke stasiun dengan sebuah mobil nelayan. Tadi itu dia sudah berhasil kontak dengan pasukan Inggris. Mereka menyatakan akan kompromi dulu dan akan kasih kabar lagi esok hari. Nini sendiri sudah punya tugas khusus. Pemerintah Norwegia saat ini hendak melarikan diri dari kota Molde. Nini diminta membawa uang bagi perbekalan mereka ke kota tersebut. Setelah meninggalkan amunisi berupa sejumlah ikan, Nini pun lanjut untuk melaksanakan tugas pribadinya. Malam pun mereka isi untuk beristirahat sambil mengepung ikan bakar. Esok paginya Frederick terbangunkan karena sebuah jaringan telepon. Pihak Inggris menghubungi, mereka menyatakan mundur, namun satu kapal mereka masih berada di perairan Norwegia dan sedang bergerak menuju Molde untuk menjemput Raja Norway berikut staf pemerintahannya. Kapal HMS Glasgow itu masih sanggup kalau harus memuat sisa emas mereka. Mayor Sunde langsung bergerak, ia mengkomando pasukannya untuk segera mencari armada darat karena mereka hendak menuju kota Molde. Jalur kereta api tidak terhubung menuju kota itu. Sementara itu, pasukan Jerman pimpinan Mayor Otto masih terus melakukan penjelajahan untuk mencapai jalur kereta. Mayor Otto sangat determinan untuk bisa menyelesaikan misi yang diembannya. Setelah diusahakan, akhirnya mereka berhasil mendapatkan beberapa truk lori untuk mengangkut persediaan emas. Alih-alih saat gerak cepat, Frederick kembali dengan kertas arsipnya. Ia ingin mengabsen peti satu persatu. Kali ini Mayor Sunde sudah tidak mau lagi untuk kompromi. Ia menggunakan posisinya sebagai pimpinan militer untuk mengambil alih komando. Frederick segera menyanggah komando tersebut. Ia tetap pada prinsipnya agar mereka harus bertindak sesuai prosedur. Ketegangan sempat terjadi. Semua prajurit mematung, mereka tidak tahu perintah mana yang harus mereka ikuti. Di sini Nordahl sang pujangga muncul dengan kata-kata bijaknya. Kapan lagi mereka akan berada pada momen yang pada masa depan akan menentukan sejarah negara mereka. Dia mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti perintah Frederick agar cadangan emas mereka itu bisa terdata dengan sebaik-baiknya. Mayor Sunde kali ini tidak lagi berusaha menyanggah. Pendataan kembali dilakukan, lalu truk lori yang sudah penuh disuruh untuk jalan duluan. Saat proses masih berlangsung, seorang polisi lokal kemudian datang. Dia mengabarkan bahwa pasukan Nazi sudah makin mendekat. Untungnya pendataan sudah pada peti-peti terakhir. Rombongan pun bisa langsung jalan menuju dermaga, di mana di sana mereka akan diseberangkan dengan sebuah feri kecil. Truk-truk itu pun berjalan sesuai dengan kondisi kendaraannya masing-masing, sehingga di tengah perjalanan, rombongan ini pun jadi terpencar. Pesawat Jerman di atas pada akhirnya tidak bisa mendeteksi adanya rombongan kendaraan yang sedang beriringan. Mayor Otto makin bernafsu untuk melakukan pengejaran. Kommen sein. Rückmelden. Ende.
Di tengah perjalanan, bus yang dikendarai Frederick harus terjerembab pada jalan yang ngeblesak. Mereka berhasil meloloskan diri setelah dibantu oleh tarikan traktor manual. Pada akhirnya, bus itu pun menjadi yang terakhir tiba di dermaga, sementara truk lain sudah diseberangkan dengan feri ke pulau di hadapan mereka. Kota Molde berada di pulau seberang. Sambil menunggu feri balik, sekalian mereka pun menunggu satu lori lagi yang masih berada di belakang. Truk lori itu adalah truk yang dikendarai duet Ingvar dan Henry. Truk ini melambat karena mengalami kendala mesin. Butuh beberapa waktu bagi Henry untuk menanggulangi masalah mesin dan mereka pun balik lanjut menuju dermaga. Saat itu pasukan Jerman sudah semakin mendekat. Mayor Otto dan kawan-kawan sudah berada di lokasi mogoknya bus Frederick. Di dermaga sendiri, mereka masih menunggu datangnya Ingvar dan Otto ketika kemudian sebuah pesawat Jerman tiba di areal tersebut. Mayor Sunde ingin agar mereka langsung cabut, namun Frederick tidak mau meninggalkan orangnya ditinggal untuk menjadi bulan-bulanan pihak Nazi. Om-om ini turun dari feri dan tetap menunggu lori terakhir. Tidak lama kemudian truk yang ditunggu datang, Henry langsung memasukkannya ke dalam feri untuk kemudian dalam terjangan peluru pihak musuh, Frederick pun dengan berani memindahkan bus yang sengaja menunggu truk duluan masuk. Truk Henry rupanya sudah dibuntuti oleh pasukan Mayor Otto dan kawan-kawan. Pasukan Jerman ini pun langsung ambil posisi dan melakukan penyerangan. Pasukan Norwegia hanya bisa berlindung di balik bus sambil menunggu feri mereka makin melaju menjauhi daratan. Pasukan Mayor Otto menghentikan serangan dan menunggu tindakan dari pesawat udara yang balik mendekati targetnya. Orang-orang di dalam feri hanya bisa pasrah menunggu takdir, namun ternyata pesawat itu hanya lewat saja tanpa melepaskan bomnya. Komando dari atas harus menggagalkan tembakan bom itu karena feri sudah berada di tengah perairan, percuma nantinya kalau emas yang mereka incar malah ikut karam bersama kapal. Keputusan itu membuat Mayor Otto uring-uringan. Ia tetap meminta armada udara dikerahkan, setidaknya untuk menyerang lokasi emas ini akan tertuju, yaitu ke kota Molde. Maka dari itu, ketika malamnya rombongan tiba di lokasi tujuan, kota kecil itu sudah memerah di lahap api. Pasukan Jerman telah pol-polan membombardir kota tersebut. Rombongan truk membawa emas masuk menerobos reruntuhan kota menuju dermaga. Di sana mereka berhenti di samping kapal laut HMS Glasgow. Nini sudah berada di lokasi tersebut. Ia pun curcol bahwa raja sedang dalam perjalanan, sementara itu dia masih gagal membawa stok uang lembaran yang masih berada di dalam bank Molde. Pintu bank tersebut terkunci, petugasnya sekarang entah berada di mana. Frederick sebagai si paling terstruktur ini terlebih dahulu ingin mendata ulang dan memasukkan peti emas ke dalam kapal sebelum raja tiba di lokasi. Dilakukanlah ritual tersebut seperti biasa, para prajurit kerja keras berusaha gerak cepat. Sampai akhirnya rombongan raja dan staf pemerintahan datang, Menteri Keuangan mengapresiasi pekerjaan Frederick sebagai job well done. Raja pun tiba di lokasi lalu masuk ke dalam kapal. Frederick sangat cemas karena ia belum selesai melakukan pekerjaannya. Masih terdapat 18 ton emas yang belum masuk kapal. Pak Menteri menyatakan bahwa mereka tidak mungkin membawa raja dalam resiko. Kapal ini harus segera pergi dan Frederick diminta untuk tetap mentransport sisa emasnya. Kapal laut HMS Glasgow segera lepas sau untuk pergi mengevakuasi raja. Saat itulah Frederick sadar bahwa Nini sedang tidak ada di dekatnya. Ia kemudian meminta Sunde untuk mencari kapal cadangan dan menyerahkan pendataan kepada Ingvar. Frederick pergi ke lokasi yang ia prediksi Nini berada di sana, yaitu di Bank Molde. Saat itu, Nini memang berada di sana sedang berusaha untuk mendobrak pintu. Mereka melakukannya dalam ancaman bom pesawat tempur Nazi yang terus merangsek, mencoba membumi hanguskan kota Molde. Sebuah tiang telegram pun rungkad, Frederick memanfaatkannya untuk mendobrak pintu tersebut. Dengan dibantu oleh beberapa orang prajurit, mereka akhirnya berhasil mendobrak pintu dan menemukan beberapa peti lembaran uang Norwegia yang dibutuhkan oleh raja dan pemerintahan. Segera mereka pun mengangkutnya ke atas truk lori. Di dermaga sendiri, proses loading peti emas terus dilakukan. Ingvar yang sebelumnya penakut, kini sudah bisa mulai cuek meskipun pesawat Jerman gak pernah absen melontarkan serangannya. Namun demikian, si Ingvar ini jadi terlalu berani. Ia tidak menghindar ketika rentetan peluru Jerman ditebar. Henry pun terpaksa turun melakukan penyelamatan. Pada akhirnya, sang supir truk yang heroik inilah yang harus terkena tembakan. Dia terkapar dan tak lama kemudian Henry pun meninggal. Ketika hari menjelang subuh, serangan pihak Jerman sudah mulai reda. Frederick dan Nini tiba di dermaga di saat kondisi mereka sedang berduka meratapi kematian beberapa rekan yang jadi korban. Namun mereka harus tetap move on. Mayor Sunde muncul dengan strategi baru. Ia menyuruh anak-anak buahnya untuk mengembalikan peti emas ke dalam truk.
Mayor Sunde memilih jalur lain untuk mentransport aset negara tersebut. Ia membawa rombongan menuju arah utara ke daerah pantai nelayan di wilayah Proya. Para pelaut lokal yang polos-polos ini tadinya menyangka bahwa mereka adalah pasukan Nazi. Setelah memperkenalkan diri, Frederick pun mengemukakan masalahnya bahwa mereka butuh pertolongan untuk membawa cadangan emas negara menuju arah utara. Kini mereka sedang dalam kejaran pihak Nazi. Para pelaut pun mau untuk menolong rekan senegaranya. Segeralah peti-peti itu di-loading ke dalam perahu nelayan dengan bantuan warga setempat. Pendataan tetap harus dilakukan. Kelar loading dilakukan, perahu nelayan ini pun segera pergi menuju lokasi tujuan. Saat itu, pesawat Nazi sendiri sudah mulai tiba untuk melakukan sweeping. Mayor Otto makin kesal, ia terancam gagal menjalankan misi. Wilayah itu adalah pantai nelayan, yang mana banyak sekali perahu-perahu nelayan yang berkeliaran di sekitar lautan. Pihak Nazi jadi kebingungan perahu mana yang bawa kabur target mereka. Strategi Mayor Sunde kali ini sangat brilian. Mayor Otto pun kali ini harus mengakui bahwa dirinya telah kalah. Ia segera mengkomando agar mereka segera cabut pulang saja. Bunyi bising pesawat tidak lagi terdengar, para prajurit mulai bisa keluar dari dalam dek kapal. Kini mereka mulai bisa bernafas lega. Mayor Sunde berbagi rokok dengan sejawatnya Pasketaris Frederick Haslund. Nordahl Grieg telah berhasil menciptakan karya sajaknya yang terinspirasi oleh pengalaman itu yang kemudian akan menjadi sajak legendaris bagi warga Norwegia. Sajak itu berjudul 17 Mei 1940. Seiring dengan melantunnya sajak tersebut, perahu pun melaju menuju kota Tromsø di mana tentara Nazi belum berhasil menjamah daerah itu. Dari sana, peti-peti emas ini dikirim lewat kapal laut HMS Enterprise menuju negara Inggris. Cadangan aset emas ini akan sangat berguna nantinya sebagai modal bagi perlawanan rakyat Norwegia dan juga modal untuk kembali membangun negaranya pasca masa perang. Pasca masa perang, Frederick Haslund hijrah ke kota New York, Amerika dan berkumpul dengan keluarganya di sana yang mana sebelumnya anak istrinya sempat diungsikan ke negara Swedia. Nini Haslund sendiri hijrah ke kota London dan tetap aktif dalam pergerakan untuk membantu Kementerian Luar Negeri negara Norwegia. Nordahl Grieg juga pindah ke kota London, di mana dia kembali menjadi relawan, kali ini untuk pasukan sekutu. Dia meninggal tahun 1943 dalam sebuah operasi penyerangan kota Berlin. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.